Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia usahakan, sudah punya niat, sudah berusaha, tapi tidak mampu melakukan, dosanya sempurna. Jelas ya? Ada orang yang mau datangi anaknya orang, begitu dia rencana, dia mau persis mendekat, tiba-tiba ada orang, tidak jadi, sudah dihitung dia berdosa, sudah dihitung dia berzina, meskipun dia tidak lakukan, karena tidak mampunya dia melakukan. Dua orang berkelahi dan dua-duanya ini mau membunuh, tapi dilombai oleh salah satunya. Kalaupun satu yang terbunuh, kata Nabi, dua-duanya ini masuk neraka. Sahabat dengan logikanya, ya bagaimana kalau yang masuk, yang membunuh ya masuk neraka, terus bagaimana yang tidak, yang terbunuh? Jawabannya Nabi jelas sekali. Dia juga membunuh, cuma dilombai gitu Pak. Jadi sering kita dengar ya, kutanya apa dongo-dongo, iya apa dongo-dongo gitu. Sama itu dosanya. Karena kau kurangi timbangan, saya juga kurangi timbangan. Kalau kau curang, saya juga curang. Sama dosanya. Ya. Kau kejam, kira saya tidak kejam. Sama dosanya. Cuma kau yang jahat, bisa tonjek jahat. Iya. Lanjut. Bertekad melakukan suatu kejelekan, kemudian menjauhkan diri darinya, bukan karena Allah, bukan karena tidak mampu, maka seperti itu tidak diberi pahala, karena ia tidak meninggalkan maksiat karena Allah, dan ia tidak dihukum karena tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mendapat hukuman. Iya. Tidak merokok, tidak juga melakukan rokok, bukan karena memang tidak mau merokok, memang dia maka tidak dapat pahala. Tapi siapa yang punya keinginan merokok, bisa merokok, senang merokok, dia ada rokoknya, dia tinggalkan merokok, dia dapat pahala, Pak. Kalau niatnya karena ini syariat. Ya, bapak yang tidak merokok itu dapat pahala. Kalau memang meninggalkannya karena itu syariat. Karena bilang tidak merokok karena tidak ada uangnya, enggak. Tidak, lain. Dan contoh-contoh yang lain. Ya. Coba tabe. Jika dia berniat melakukan keburukan, lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Maksudnya, jika meninggalkan kejelekan karena Allah. Iya. Itu jawaban kunci itu. Ya. Kebaikan itu ada 4 tingkatan. 1, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya akan mendapatkan 1 kebaikan sempurna hingga 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu atau ajaz, maka dapat pahala 1 kebaikan yang sempurna. Ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan lalu, ia meninggalkannya karena ada uzur, karena sakit atau safar, ia tetap dicatat pahala yang sempurna. Ya, kalau kita keluar daerah Pak ya, sudah biasa sholat berjamaah, dapat pahala karena safar. Sudah sering mengaji hanya karena sakit sehingga dia tidak bisa mengaji, maka dia dapat pahala mengaji meskipun dia tidak mengaji karena sakit yang menghalanginya. Sudah sering ke masjid berjamaah, lumpuh tidak bisa ke masjid, pahala. Sendiri di rumahnya sholat, tetapi dia dapat pahala. Ini butuh kebiasaan, Pak.
bikin kebiasaan. Bikin kebiasaan, maka itu berlanjut terus. Ya, ini pentingnya kebiasaan. Berhenti, pahalanya jalan terus. Kalau betul-betul halangan. Sudah sering ke majelis taklim, pokoknya kalau dia tidak hadir pasti ada halangan. Betul dia sakit, maka pahala mengajinya, pahala majelis taklimnya jalan. Karena itu penghalangnya. Lanjut. Jika ia berniat atau bertekad namun tidak mengamalkannya dan diakhirkan atau diundur, bukan karena ajiz atau tidak mampu dan bukan karena uzur, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya, coba baik-baik diulang dulu. Jika ia berniat atau bertekad namun tidak mengamalkannya dan diakhirkan atau diundur, bukan karena ajiz atau tidak mampu dan bukan karena uzur, Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Iya. Kejelekan masih bisa ini kan? Saya penting jelaskan bahwa ini dalam bulan Islam itu ada 4 yang inna iddatasyhur indallah isna asyara. Sungguh bulan dalam Islam itu 12. Minha arbaatun hurum. 4 diantaranya itu bulan haram. Fala tazlimuhun nafil. Jangan kau bikin kezaliman di dalamnya yang 4 itu. Artinya apa? Kezaliman itu tetap kezaliman kapanpun, Pak. Tapi ini ditegaskan khusus di 4 bulan. 4. Kezaliman manapun tetap kezaliman, tapi lebih dipertegas di 4 bulan. Mana itu yang 4? Yang berturut-turut dulu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan haram berturut. Tambah 1 apa? Rajab bulan ini. Apa kezaliman apa yang dimaksud terkhusus untuk kepentingan 4 bulan ini? Yaitu berperang. Karena dalam rangka haji masuk jamaah haji bulan 11 Zulqa'dah. Puncak haji 12. Keluar nanti jamaah haji bulan 1 11, 12, 1. Ini tidak boleh bikin peperangan. Siapa yang memulai peperangan, dosa besar. Meskipun di bulan lain tetap dosa besar, tapi ini berlipat. Karena kepentingan yang dia rusak besar. Kenapa Rajab? Ini kepentingan umroh. Di masa Nabi, gencatan senjata 4 khusus untuk Rajab di tengah ini untuk pergi umroh. Maka tidak boleh juga halangi orang. Ini kesempatannya. Nah, itu orang Arab dahulu puncak mereka umrah itu di bulan Rajab. Karena susah masuk di 4 bulan selain bulan 4 ini. Kalau 3 bulan kan haji. Ini yang bulan umroh. Tapi kezaliman lain secara umum ada ulama mengatakan semua sama. Tapi ada mengatakan lebih khusus untuk kepentingan 4 bulan itu. Ya. Coba dibawanya saja sedikit. Oh maaf ya. Enggak. Ya, terus ke bawah. Ini terkadang satu kesalahan bisa menjadi besar karena kehormatan waktu, Pak. Dan kehormatan tempat. Dimuliakan itu waktu, tapi kita langgar, Allah marah, Pak. Sama tuh kita biasa orang tua tuh, kau banak-banak, yang kau ada tamu pas sengaja kau minta uang, dimarahi betul itu. Artinya dimuliakan itu waktu. Kenapa? Kau tidak hargai saya, pas ada tamu baru kau begitu. Marah betul, Pak. Allah menghormati waktu. Ini 4 bulan. Ini nih. Minha arbaatun hurum. Jadi kalau baku bombe itu, Pak, betul-betul tidak boleh. Tapi memulai bombe di 4 bulan itu dosanya dosa berlipat. Tolong ya suami istri, jangan pernah baku bombe di 4 bulan ini dulu. Sudah 4 bulan baru baku bombe ke?
Ya bukan baku bombenya diizinkan, tapi kelipatan dosanya.